Sebelumnya suara saya jelas kan ya? Jelas, jelas Pak. Jelas ya. Oke. Hari ini saya mau berbagi kasih karunia. Pembahasan kita dari buku keempat. Hari ini kita akan banyak sekali baca ayat. Semoga nggak ngantuk. Kalau kita lihat di layar, Nabi Yesaya memperingatkan umat Israel di di Yesaya 48 ayat 5 sampai 8. Maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat khianat sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Nah ini kalau lihat timelinenya ya, Yesaya ini ngomong ini nanti, di zaman raja-raja nanti. Sampai ke zaman Raja Hosea, masih kira-kira 4 sampai 5 raja lagi ke depan. Tapi saya bilang apa? Periode raja-raja itu adalah membuktikan bahwa engkau itu disebutkan kepada orang Israel ya. Orang Israel itu berbuat khianat sekeji-kejinya. Orang Israel itu adalah pemberontak sejak dari kandungan. Nah, jadi kalau kita mempelajari periode raja-raja, kita akan lihat bahwa memang benar orang Israel itu kaum pemberontak. Tapi yang lebih lagi mau Tuhan tampilkan itu adalah melihat bagaimana Allah memelihara perjanjiannya. Meskipun satu manusia pun itu nggak layak untuk pegang perjanjian Allah. Yang kedua, Tuhan memperlihatkan siapa sih musuh yang sesungguhnya. Jadi mungkin kalau kita belajar, kita akan lihat raja yang satu ribut sama raja yang lain, atau raja yang satu ribut sama negara lain, bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa kafir. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau tunjukkan itu musuh sesungguhnya itu adalah pikiran-pikiran daging yang menyelinap. Sekali lagi ya, musuhnya itu yang sejati adalah pikiran daging yang menyelinap di dalam setiap raja. Nah, raja pertama Yehuda, kemarin tuh kita bahas raja pertama Yehuda. Rehabeam kan? Kita tahu Rehabeam itu dia ngapain? Dia mengabaikan nasihat tua-tua dan mendengarkan nasihat orang-orang yang sebaya. Jadi kalau Mazmur bilang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kalau kita lihat Raja Yehuda, di satu Raja-Raja 12 kemarin kita bahas, ia mengabaikan nasihat yang diberikan oleh tua-tua. Lalu dia meminta nasihat kepada orang-orang yang sebaya dengan dia. Terus kata saran dari orang yang sebaya dengan dia apa? Harus diperberat hukumannya. Nah, Rehabeam itu dia bukannya berkumpul dengan orang-orang yang penuh dengan Taurat Tuhan, tapi dia kumpulnya sama kumpulan pencemooh. Teman-teman sebaya dia yang
kerjaannya cuma pencemooh, bukan merenungkan Taurat Tuhan. Hasilnya, negara itu pecah kan minggu lalu. Negara itu pecah di tengah pemerintahan dia. Setelah itu dia kelilingi dirinya dengan apa? Dia kelilingi dirinya dengan istri-istri yang bawa berhala. Akhirnya apa? Kalau baca di 1 Raja-Raja 14 ayat 24, bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Jadi itu kita lihat ya, pergeseran kehidupan Rehabeam. Dari berkumpul dengan kumpulan pencemooh, lama-lama apa? Ada pelacuran bakti. Nah, di akhir zaman, Rasul Yohanes itu catat begini. Ini di kitab Wahyu ya. Wahyu 17. Isinya gini. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirimizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ini wahyu dari Yohanes. Jadi di akhir zaman, dunia itu akan seperti ini. Masing-masing mabuk. Mereka semua dimabukkan karena puas akan tercapainya keinginan-keinginan daging. Nah, tapi dalam keadaan yang seperti ini pun, dalam keadaan semua orang berbuat cabul, telah mabuk oleh percabulan, dari sini pun Tuhan panggil. Kayak, yuk ikut Yesus yuk gitu. Nanti kalau kalian nggak ikut Yesus, maka secara alami manusia tuh akan otomatis ikut keinginan daging. Akhirnya apa? Ikut kepada kehidupan percabulan secara rohani ya. Nah, oleh karena itu Tuhan panggil. Kalau baca di Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 11 juga tulis, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi di akhir zaman, walaupun kehidupan itu cabul, tetap dipanggil, ayo kita ikut Yesus gitu. Nah, itu kita baru lihat dari Rehabeam. Nah, hari ini kita akan lihat dua raja ya, raja-raja yang lain. Kita kemarin itu sempat bahas tentang Raja Utara, Raja Kerajaan Israel Utara yang namanya Yerobeam. Kita lihat pemerintahan dia itu selama 22 tahun. Nah, kita udah lihat bahwa dia itu memerintah bersamaan dengan Rehabeam jadi raja di selatan. Jadi di selatan ada Raja Rehabeam, di utara ada Raja Yerobeam. Kita tahu bahwa di awal pemerintahannya, Yerobeam ini ngapain? Dia bikin berhala. Dia ajak orang-orang atau rakyatnya untuk menyembah berhala. Bukan hanya itu, dia memperjualbelikan jabatan kudus. Imam itu dia tanya, siapa yang mau jadi imam? Bayar. Terus dia rubah hari raya. Ini kita bahas minggu lalu semua. Kemudian dia sendiri membakar korban untuk ngapain, dia yang mau jadi imam. Ini semua dicatat di 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Ini kan berarti kan kehidupan yang sepenuhnya tenggelam dalam apa? Percabulan.
Ini seperti sesuatu yang sudah disampaikan oleh Wahyu Yohanes tadi, sepenuhnya dalam percabulan. Nah, tapi dalam keadaan seperti ini pun Tuhan nggak biarin. Kayak Efesus tadi bilang, telanjangilah. Nah, oleh karena itu, diutuslah abdi Allah untuk memberikan peringatan kepada Yerobeam. Ada 3 peringatan yang diberikan kepada Yerobeam. Yang pertama, itu dicatat di 1 Raja-Raja 13. Saya baca dari ayat 1 ya. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan, datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan, berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya, ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib, katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Jadi ceritanya Yerobeam lagi mengadakan upacara pembakaran korban. Dia sendiri yang jadi imamnya. Tiba-tiba ada satu orang dari Yehuda datang, ngomongnya jelek. Ngomongnya apa? Nanti akan ada orang namanya Yosia, dia akan sembeli di atasmu semua imam-imam yang selama ini mengorbankan korban kepada berhala-berhala. Tulang-tulang mereka pun akan dibakar. Dia ngomong pertama, terus dia ngomong lagi. Dan yang nyuruh, dan yang ngasih tahu ini itu Tuhan. Buktinya apa? Buktinya mezbah itu akan pecah. Itu yang dia kasih tahu oleh nabi ini. Nah, tapi setelah Yerobeam dengar, ayat 4 apa? Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya itu terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Coba bayangin jadi abdi Allah yang diutus itu. Kita masing-masing jadi abdi Allah yang diutus itu. Disuruh pergi dari negara kita ke negara depan. Suruh ngomong jelek terhadap seorang raja yang lalim. Kalau mezbahnya nggak pecah gimana? Kalau tangan Yerobeam nggak kaku gimana? Itu mati loh hukumannya. Dengan bertaruh nyawa, dia bilang, aku ini utusan Allah. Nah, tapi kemudian apa? Lalu berbicara raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu, dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kata yang dipakai oleh Yerobeam ini adalah Tuhan Allahmu. Allahmu, bukan Allah. Kemudian berbicara raja kepada abdi Allah itu, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah. Segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberi suatu hadiah kepadamu. Nah, Yerobeam itu lolos dari tangannya yang kaku. Dan dia melihat suatu mukjizat besar. Oleh karena itu dia senang, dia panggil, ayolah abdi Allah, ikut aku yuk. Nah, tapi abdi Allah itu ngomong sama raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab, beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Sampai sini sebenarnya harusnya selesai. Tapi kemudian ada seorang nabi tua yang tinggal di Betel. Nabi tua ini bohong. Nah, dicatat di Alkitab begini. Di Betel, diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Jadi yang dikatakan itu tentang dia nggak boleh berhenti atau makan itu kan. Nah, ayat 12, kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu.
Ia berkata kepada anak-anaknya, "Pelanailah keledai bagiku." Mereka memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, "Engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda?" Jawabnya, "Ya, akulah itu." Katanya kepadanya, "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti." Tetapi jawabnya, "Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu." Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air." Tetapi ia berbohong kepadanya. Nah, nabi tua ini berbohong. Untuk apa alasannya kita nggak tahu. Yang jelas kita tahu, ketika orang-orang Saleh itu pindah ke selatan, karena karena Raja Yerobeam itu bangun berhala di kota Betel dan kota Dan, orang-orang imam tuh yang orang-orang yang imannya murni itu pada pindah. Tapi ini ada nabi tua yang tinggalnya di Betel, dia nggak ikutan pindah. Dan dia kayaknya nggak seneng sama ancaman yang diberikan oleh nabi Abdi Allah ini. Makanya dia bilang dia bohong. Nah, nabi Abdi Allah ini dia nggak menyelidiki dan main percaya aja dan ikut. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Kali ini, nabi yang bohong itu beneran dapat firman Tuhan. Isinya ini. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Jadi singa itu terkam dia, terkam abdi Allah itu mati, tapi singa itu nggak nerekam keledai, juga nggak nerekam mayatnya, cuman berdiri di situ samping, hanya untuk ngasih lihat nih, mati sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya, dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu ia berbicara kepada anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nah, jadi singkat cerita, segala sesuatu itu terjadi karena kebohongan seorang nabi tua. Tapi betapa syoknya nabi tua itu bahwa ternyata segala sesuatu yang dikatakan oleh abdi Allah itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, saking dia takut, di ayat 31 dia ngomong apa? Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mesbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Dia minta dikuburkan tulang-tulangnya bersama di sisi apa? Bersama minta dikuburkan di mana? Di kubur abdi Allah itu. Kenapa? Karena menurut nubuat
Mesbah itu nanti akan ngapain? Akan bahkan membakar tulang-tulang. Dari apa? Orang-orang yang nyembah berhala. Saking takutnya kalau dia mati, nanti tulang-tulangnya pun ikut dibakar, dia minta dikuburkan apa? Kuburkan aku sama nabi ini. Karena jelas nabi tua, karena jelas abdi Allah itu adalah orang Tuhan. Nah, semua cerita ini dicatat, tujuannya itu cuma satu. Kenapa? Setelah semua ini terjadi, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Jadi dia itu kayak apa ya? Sudah diberikan tanda, bukannya takut dan bertobat, malah nantang. Dia angkat imam-imam dari kalangan rakyat. Itu kan peristiwanya pasti terkenal kan? Dan semua orang pasti tahu dong. Kalau sekarang saya melamar jadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan, bukannya Nabi tua itu bilang pasti terjadi. Berarti nanti kapan? Sampai tulang-tulangku pun akan diapain? Diambil, dibakar di atas mezbah. Harusnya kan orang takut kan? Rakyatnya harusnya takut kan? Tapi siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam. Dan banyak yang mau, banyak yang ditahbiskan menjadi imam. Segala sesuatu dicatat, begitu panjang peristiwanya, dan begitu dahsyat peristiwanya, hanya untuk menunjukkan bahwa apa? Yerobeam tidak berbalik dari kelakuan yang jahat itu. Itu peringatan pertama. Peringatan kedua, anaknya mati. Yerobeam itu punya anak namanya Abia. Pada waktu itu Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Silo itu di selatan. Jadi Yerobeam suruh istrinya nyamar, pergi ke selatan untuk tanya kepada Nabi Ahia tentang anaknya yang sakit. Dia sampai perintahkan permaisurinya untuk pergi ke negara musuh demi anaknya. Berarti dia sayang banget sama anaknya. Nah, tapi bukannya Ahia itu memberikan jawaban, itu teman-teman bisa baca di 1 Raja-Raja 14 ayat 1 sampai 18. Malah Nabi Ahia kasih suatu pesan yang sangat sangat sadis ya. Ini pesan-pesannya. Beberapa ya, ayat 8. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya. Dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau. Dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Ini hukuman yang diberikan kepada Yerobeam. Kepada Yeroboam. Jadi istrinya datang, malah dikasih tahu seperti ini. Dan bahkan di ayat 12 tulisnya apa? Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan, ketika istrinya masuk ke dalam kota, anaknya mati. Mati beneran. Itu peringatan kedua. Nah, setelah Yerobeam memerintah 18 tahun, Rehabeam, raja di selatan, itu mati. Raja selatan mati. Digantikan oleh seorang raja yang namanya sama dengan nama anaknya yang mati itu. Abia, sama namanya. Abia ini kalau kita lihat ya, dia itu anak keempat dari Rehabeam. Kenapa dia bisa jadi raja? Harusnya kan putra mahkota jadi raja kan.
Dia itu jadi raja itu gara-gara papanya, Yerobeam ini, itu paling sayang sama mamanya. Dari semua istrinya, yang paling dia sayang tuh si mamanya Abia, namanya Maaka. Abia ini adalah seorang tokoh yang dipakai Tuhan untuk tegur Yerobeam, untuk memperingati Yerobeam. Ini silsilah dari Abia. Jadi Rehabeam kawin sama Maaka, lahirlah Abia. Nanti Abia punya anak namanya Asa, raja berikutnya. Tapi ini kita bahas minggu depannya. Nah, Abia tegur Yerobeam begini, di 2 Tawarik 13 ayat 8 catat begini. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Jadi, yang pertama yang dia tegur apa? Kalian itu perang terhadap kerajaannya Tuhan. Itu artinya apa? Kalian itu ngelawan Allah. Itu peringatan pertama. Terus kalian itu bikin berhala. Kamu ada anak lembu emas. Kalian tuh bikin berhala dan bikin rakyat menyembah berhala. Teguran kedua, ayat 9. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan? Anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Teguran ketiga. Ini kan sama dengan teguran dia telah memperjualbelikan jabatan kudus. Nah, teguran Abia yang berikutnya apa? Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ungkupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Jadi Abia ini, seorang muda datang-datang jadi raja, negur. Sambil mendeskripsikan tentang bagaimana kehidupan rakyat selatan. Kalian lihat dong rakyat selatan. Mereka tuh beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah-perintah Allah. Ini kalau teman-teman belajar dari buku Imamat, ukupan wangi-wangian, menyusun roti sajian, di atas meja, mengatur kandil-kandil, mengatur pelita, itu semua adalah tata cara ibadah yang diinginkan Tuhan. Jadi Abia ini ngajarin. Ini nyebelin, kayak bagi Yerobeam ini nyebelin banget gitu loh. Akhirnya Yerobeam serbu. Dia punya kerajaan utara, dia punya pasukan 800.000. Sedangkan Yehuda Selatan cuma punya pasukan 400.000. Maka dia pikir dia pasti menang karena kekuatan dia 2 kali lipat. Nah, ketika Yerobeam menyerbu, tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan raskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Jadi Yehuda itu dikepung dari depan dan belakang dengan pasukan 2 kali lipat lebih banyak. Tetapi Abia berseru kepada Allah dan Allah menolong. Bukan tanggung-tanggung, 500.000 dihancurin pasukannya. Nah, lewat perang ini, Yerobeam memiliki suatu kesempatan untuk introspeksi diri.
Lewat peristiwa ini juga kasih kita masing-masing hari ini kesempatan untuk introspeksi diri juga. Ketika Tuhan bawa ke hadapan kita suatu kesukaran atau masalah yang sepertinya tuh nggak mungkin bisa kita hadapi. Tapi ketika kita dengan berani bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka itu jadi suatu kesempatan bagi kita untuk ngapain? Untuk mempraktekkan iman yang selama ini kita punya. Menghadapi sesuatu yang 2 kali lipat lebih daripada kita. Ini adalah satu peringatan yang diberikan Allah kepada Yerobeam. Tuhan tunjukkan, lihat nih Abia, setengah dari kamu kekuatannya. Ketika dia berserah kepadaku, dia menang kan? Nah, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Direbut. Nah, setelah itu, Abia dicatat begini, 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Abia hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Abia adalah contoh dari orang yang awalnya mengikuti Allah, tetapi kemudian mengikuti Allah lain. Dan dia hancur. Jadi seluruh kehidupan Abia, kalau teman-teman lihat timeline di bawah ya, Abia tuh memerintah cuma 3 tahun. Jadi Yerobeam memerintah, Abia naik takhta. Sampai Abia turun tahta, mati, Yerobeam masih jadi raja. Dia bisa lihat tuh kehidupan Abia. Ketika Abia bersandar kepada Allah. Nah, ketika Abia tidak bersandar kepada Allah pun, Yerobeam bisa lihat kan hasil dari dia itu gimana. Jadi kehidupan Abia itu adalah seperti kehidupan yang dipertontonkan kepada Yerobeam. Peringatan bagi Yerobeam. Bahkan peringatan buat kita hari ini. Abia itu adalah seorang raja Yehuda Selatan yang mengerti tentang perjanjian. Dia mengerti tentang sejarah. Kalau baca di 2 Tawarik 13 ayat 5, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Ini dia nggak asal ngomong. Ini beneran terjadi sesuai dengan sejarah. Tuhan bikin perjanjian garam sama Daud. Yaitu apa? Daud dan keturunannya itulah raja yang sejati. Dan kita tahu, Abia tuh juga tahu apa? Dia tahu tata cara ibadah. Makanya tadi dia waktu dia negur Yerobeam, dia ngomong apa? Lihatlah imam kami. Bagaimana cara mereka mengatur korban, mengatur roti-roti, menyiapkan pelita. Dia tahu. Dia nggak beribadah asal-asalan. Dan dia bukannya nggak peduli orang Lewi ibadahnya gimana. Dia tahu semuanya. Abia itu mengerti tentang bersandar pada Allah. Mau ngomongin soal apa? Campur tangan Tuhan di kehidupan gua, kata Abia. Banyak, gua dikepung 800.000, depan dan belakang. Tuhan tolong. Mujizat dia alami. Dia adalah seorang raja yang ketika ia bersandar kepada Allah sepenuhnya, ia memiliki iman yang teguh dan yakin akan kemenangan walaupun situasinya berbahaya. Dan Allah benar-benar tolong dia. Dia alami semuanya itu. Nah, kita hari ini orang Kristen kan sama kan? Tapi di balik semua
pengertian Abia terselip keinginan daging yang sangat kuat. Terselip keinginan daging yang sangat kuat, yang dia sendiri pun nggak sadar. Makanya diperingatkan di 1 Korintus 10 ayat 12 apa? Di 1 Korintus 10 ayat 12 itu tulis, barang siapa yang menyangka ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Kenapa Abia bisa seperti itu? Kita akan lihat Bapak Abia, papanya Abia. Di 1 Raja-Raja 15 ayat 3 catat begini. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Abia bisa seperti itu faktor papanya. Kita belajar di biologi ya, waktu kita belajar di biologi, kita tahu bahwa benih laki-laki, ketika benih laki-laki itu masuk ke rahim perempuan, membuahi, ada janin yang hidup di dalam perut perempuan. Tapi ketika waktunya genap, yang di dalam perut itu keluar, lahir. Kita sebutnya hari ini lahir. Ya kan? Nah, jadi yang lahir itu disebut apa? Sebutan untuk yang lahir itu kan anak kan? Anak sebutannya. Yang punya benih sebutannya apa? Papa atau ayah atau bapak kan? Nah, jadi kalau kita lihat Abia sama Rehabeam, itu sama statusnya, satu anak, satu ayah. Sama tuh. Abia itu anak, Rehabeam itu papa, bapak. Nah, tapi lewat ayah dan anak, ini kan dua individu yang berbeda. Ini dua orang nih, beda. Nyata ada di dunia. Kayak saya, anak saya ada 2 orang. Tapi lewat peristiwa ayah dan anak, ada yang Tuhan mau sampein, yang lebih penting lagi. Hari ini kita akan lihat hubungan antara ayah dan anak itu dalam satu tubuh. Ini jangan lihat 2 orang, tapi kita lihat 1 orang. Kita lihat 1 orang aja. Di Alkitab, seluruh manusia itu sering diumpamakan sebagai perempuan atau mempelai wanita. Kenapa? Karena kita nggak punya benih. Perempuan. Allah adalah satu-satunya tokoh yang memiliki benih. Kalau kita baca di Lukas 8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Karena Allah satu-satunya yang punya firman, Allah itu sering diumpamakan sebagai yang punya benih. Atau laki-laki, atau mempelai pria. Ya, kita kan sering ngomong begitu kan. Nah, ketika firman itu masuk ke dalam seorang manusia, di dalam manusia itu ada hidup. Maka ketika waktunya genap, ada yang lahir. Apa yang lahir? Manusia baru. Jadi maksudnya gimana? Jadi ketika benih yang adalah firman itu masuk ke dalam manusia, di dalam hati manusia itu ada firman, dan firman itu berkuasa, maka manusia dengan sifat yang baru itu muncul. Manusia dengan sifat yang baru itu muncul. Bukannya manusia itu kemudian dia melahirkan beneran dan anaknya itu jadi seorang individu baru, bukan. Tetapi dia sendiri jadi manusia yang baru. Artinya, posisi manusia baru itu bisa disamakan dengan apa? Anak yang baru lahir. Maka, jika seorang anak itu lahir dari benih bapa,
anak lahir dari benih Bapa. Maka manusia baru itu lahirnya lewat apa? Manusia baru lahirnya lewat firman Bapa. Makanya Yesus ngomong, manusia itu harus lahir baru. Kalau baca di Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah aku kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Apa yang dilahirkan dari daging, ayat 6 Yesus ngomong apa? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Tapi apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Makanya, orang-orang yang menerima firman dan hidup sesuai firman adalah orang-orang yang sangat penuh dengan kasih karunia. Kalau baca di 1 Yohanes 3 ayat 1. Ada yang bisa baca nggak? 1 Yohanes 3 ayat 1. Satu Yohanes 3 ayat 1. Ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Yohanes bilang apa? Kita disebut anak-anak Allah. Bukan hanya itu, Yesus pun ajarin doa apa? Doa Bapa kami kan? Doa Bapa kami itu gimana? Bapa kami yang ada di sorga. Dia bilang apa? Muliakanlah namamu, datanglah kerjaanmu. Panggil Allahmu Bapa. Dia bilang gitu. Jangan panggil Tuhan, panggil Bapa. Kenapa? Karena kamu lahir dari firman. Maka kita pun dapat berkata apa? Aku anak Allah. Kalau baca di Yohanes 1 ayat 12, coba ada yang bisa baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 itu bicara tentang apa? Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Setiap orang yang menerima menjadi anak-anak Allah. Selama ini kita dengar Bapak, anak, kita karena kita terbiasa lihat saat sebuah keluarga ada bapak, anak, maka kita akan sulit mengerti tentang bapak dan anak. Oh, ini bapak, ini anak. Bagaimana dengan dosa? Dosa pun sama. Benih iblis kan katakannya. Di Alkitab tuh sering ngomong apa? Benih iblis. Ketika benih iblis itu masuk ke dalam manusia, di dalam manusia itu ada dosa. Dan ketika dibuahi, dosa itu mendatangkan maut. Makanya di Yakobus catat apa? Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya di dalam manusia yang mengerjakan dosa, di dalam seorang manusia nih, dia ngerjain dosa. Kalau kita lihat dari sudut pandang, oh ini anak. Berarti bapaknya siapa? Kalau kita lihat manusia itu sebagai manusia dalam posisi anak, bapaknya siapa? Bapaknya iblis. Makanya Yohanes 8 ayat 44 catat apa? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalimat ini bukan dikatakan Yesus, artinya apa? Artinya, ini kan dikatakan kepada orang-orang Israel waktu itu kan. Bukan artinya iblis tidurin mama-mama mereka dulu,
Habis itu lahir anak-anak ini. Makanya Yesus bilang apa? Bapak kamu tuh iblis. Bukan. Tetapi Bapa dan anak, hubungan antara Bapa dan anak, itu tuh tentang manusia luar dan manusia dalam. Manusia luar yang kelihatan ini, itu tuh anak. Tapi manusia dalam itu Bapa. Nah, seperti anak lahir dari Bapa, seluruh perbuatan dan perkataan itu lahir dari apa? Dari hati. Manusia luar asalnya dari manusia dalam. Apa yang terjadi di luar, akarnya itu ada. Akarnya itu, asalnya itu ada di dalam. Makanya Yesus tuh selalu ngomong, aku ini anak Allah. Aku, orang Yahudi umur 30 tahun ini, kalau kalian lihat aku ini anak Allah. Tapi kalau kamu kenali aku, artinya kamu lihat Bapa. Nah, seorang muridnya Filipus, dia nggak ngerti. Makanya dia tanya, oh kalau gitu tunjukkanlah Bapa kepada kami. Coba deh teman-teman baca Yohanes 14. Di Yohanes 14 Yesus jawab apa? Filipus, kamu udah ikut aku berapa lama? Tapi kamu udah gak kenal aku. Bagaimana mungkin kamu masih mau minta ditunjukkan Bapa? Dia nggak ngerti konsep Bapa dan anak yang Yesus katakan. Makanya Yesus ngomong, aku dan Bapa itu satu. Nah, karena tidak ada satupun manusia di bumi ini yang manusia dalamnya benar, maka nggak ada satupun manusia di bumi ini yang bisa jadi anak Allah yang sejati. Tidak ada satupun manusia yang lahir dari firman. Makanya Allah yang maha kuasa itu, ia sendiri memutuskan untuk datang sebagai manusia, mencontohkan manusia sejati, memiliki gambar dan rupa Allah, yang lahir dari firman, lihatlah aku. Kalau dia nggak datang, nggak ada harapan manusia itu bisa mengerti tentang Allah. Makanya Yesus bilang, kalau kalian nggak mau ketemu Allah, harus lewat aku. Kalau nggak ada mungkin. Dan memang nggak mungkin. Nah, maka kalimat tadi ya, Abia hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, kita bisa ngerti kalimat ini sebagai apa? Pikiran-pikiran Rehabeam, papanya ya, pikiran-pikiran dari Rehabeam itu telah masuk ke dalam Abia. Sehingga seluruh yang dilakukan oleh Abia, action dia, keputusan dia, itu akhirnya apa? Ketidakpercayaan. Padahal Abia itu arti namanya tuh Abba artinya Bapa. Ya itu Allah. Arti nama dia tuh Allah adalah Bapakku. Arti nama dia. Berlawanan dengan arti nama ayah Allahku, Allahku adalah ayahku, Allah adalah ayahku. Dia harusnya kan mengikuti pekerjaan Bapa kan. Kalau baca Yohanes 8 ayat 39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Kalau pikiran-pikiran Abraham itu ada di dalam hati kamu, artinya apa? Kalau Abraham itu manusia dalam kamu, makanya manusia luar kamu itu beneran anak Abraham. Tapi karena yang kamu mau lakukan itu adalah membunuh aku, bapak kamu itu iblis, kata Yesus. Nah, sama seperti itu, Abia bukannya mengikuti Bapa yang sejati, yaitu Allah, tapi dia ikuti Bapa dunianya, yaitu Rehabeam. Jadi harusnya firman, tapi ikutnya daging. Kalau begitu siapa Bapak kita hari ini? Mulut bisa ngomong, ngaku bisa, Bapakku Allah, Yesus. Tapi lihat hari-hari kita, perbuatan kita apa? Dengki kah? Iri hati kah? Coba baca ya.
Markus 7 ada ayat 19 sampai 23. Ada yang bisa baca? Markus 7, 19 sampai 23. Ya, saya baca ya. Sampai 23 ya, Pak ya. Iya. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Makanya kita harus jujur sama kita hari ini, diri kita sendiri. Siapa Bapak kita hari ini? Kalau kita adalah anak, Bapak kita siapa? Lihat aja perbuatan kita gimana. Kedua, alasan Abia bisa begini tuh kenapa? Mamanya. Mamanya tuh namanya Ma'aka, artinya tuh menindas atau menekan. Arti namanya. Ma'aka ini, dia itu tukang bangun berhala. Nanti di zaman anaknya Abia, namanya Asa, Asa ini pecat neneknya. Dicatat di 1 Raja 15 ayat 13. Bahkan ia memecat Ma'aka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ia mengambil banyak istri. Dia ambil 14 istri. Akhirnya segala sesuatu yang dia lakukan hanyalah untuk menunjukkan dia kuat. Ayat 21 catat apa? Abia menunjukkan dirinya kuat. Abia itu adalah salah satu contoh yang sangat baik dan sebagai satu peringatan yang sangat keras untuk kita hari ini. Nah, setelah Abia mati, Asa menggantikan Abia. Itu Yerobeam sempat lihat pemerintahan Asa itu nggak sampai setahun sebenarnya. Dicatat apa? 2 Tawarik 13 ayat 20. Tidak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Yerobeam melihat langsung kesuksesan dan kegagalan dari Abia. Halo? Ya, halo? Ya. Iya, kenapa, Cik? 3P. What happened? Oke. Jadi Yerobeam itu melihat langsung kesuksesan dan kegagalan dari Abia, tetapi dia tetap dengan cara hidupnya. Alkitab tuh nggak catat pertobatan Yerobeam. Sehingga Yerobeam ini menjadi satu tokoh yang menyimbolkan ketidaktaatan. Jadi ketika seorang raja itu dinilai baik atau memerintah dengan baik, itu akan dicatat raja yang mengikuti Daud. Tapi kalau ketika seorang raja itu menjadi jahat, itu akan dicatat mengikuti jalan Yerobeam. Yerobeam ini benar-benar seorang tokoh yang tidak hanya dia berdosa, tapi dia membuat seluruh rakyatnya berdosa. Dari mulai pemerintahannya, dia sudah memerintahkan bangun berhala. Diperingatkan berkali-kali. Tapi dia selalu tolak peringatan itu. Walaupun Tuhan janji dari awal, kamu dan keluargamu akan kukokohkan.
kalau kita bandingkan dia sama Daud, Daud itu salah juga sama kayak Yerobeam. Tapi ketika Daud diperingatkan, dia bertobat. Tapi kalau Yerobeam nggak ada pertobatan. Nah, kehidupan raja-raja ini itu adalah mungkin juga ya jadi teguran buat kita hari ini. Hati-hati, ada keinginan daging yang nempel. Oleh karena itu kita dipanggil, kita dimarahi, dan kita ditegur. Ibrani 12 ayat 7. Jika kamu harus penanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Maka ketika kita menghadapi berbagai masalah, kesusahan, penyakit, apapun itu, ambillah ini sebagai satu kesempatan untuk menyendiri dan merenung. Tuhan maunya apa? Jangan aku maunya apa, tapi Tuhan maunya apa. Biasanya, setiap ganjaran itu akan menghasilkan buah pemisahan. Pemisahan dari aku, pemisahan dari keinginanku, dan pemisahan dari cara hidupku. Nah, pelajaran kita sampai di sini, kita lanjutin minggu depan. Ada yang mau ditanya nggak? Mau tanya perjanjian garam, Rusdi. Oke.